Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati hari ini. Saudara sekalian, mempunyai rumah adalah dambaan setiap orang, dambaan setiap keluarga. Kenapa mempunyai rumah sendiri adalah dambaan setiap orang dan dambaan setiap keluarga, saudara sekalian? Karena rumah menjadi tempat tinggal, tempat berteduh, tempat berkumpul bagi keluarga yang diharapkan dapat memberikan ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan hidup bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Saudara sekalian, rumah bagi keluarga Kristen seharusnya tidak hanya sebatas fisik. Rumah tidak sekedar tempat tinggal dan berteduh. Hal lain yang perlu diperhatikan dari fungsi sebuah rumah adalah sikap hidup dari setiap pribadi atau setiap orang yang ada dalam rumah itu, saudara sekalian. Nah, bagaimana kita melihat fungsi rumah bagi keluarga Kristen, bagi kehidupan kita, saya dan saudara? Yang pertama, saudara sekalian, rumah adalah tempat bagi terjadinya perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini artinya, saudara sekalian, rumah yang kita tempati haruslah menjadi tempat yang baik bagi setiap anggota keluarga untuk belajar mengenal, mendalami, dan melakukan apa yang baik bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Rumah kita menjadi kelas katekisasi yang pertama dan utama bagi setiap anggota keluarga mengenal Tuhan dan hidup bagi Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, saudara sekalian, rumah adalah pusat ketenangan jiwa, karena setiap pribadi yang ada di dalamnya saling mencurahkan kasih sayang satu terhadap yang lainnya. Rumah menjadi sumber energi, sumber semangat bagi setiap anggota keluarga, saudara sekalian. Ada sebuah ungkapan yang menarik yang berkata begini, rumah adalah sumber yang terbaik bagi terciptanya manusia yang terbaik. Rumah kita, rumah setiap keluarga Kristen seharusnya menjadi sumber yang terbaik bagi terciptanya manusia yang terbaik. Dan itu hanya bisa terjadi kalau di dalam rumah itu setiap pribadi mendapatkan ketenangan, mendapatkan dorongan semangat, mendapatkan kesukacitaan di dalam tinggal dan hidup bersama karena iman mereka yang telah bertumbuh berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, rumah menjadi tempat belajar bagaimana bersinergi, bekerja sama, dan saling melengkapi serta menerapkannya. Setiap pribadi, anak-anak kita, belajar bagaimana menghargai orang lain, bagaimana memperlakukan orang lain dari apa yang dia dapat dari dalam rumahnya. Jadi pertama-tama, saudara sekalian, orang belajar bersinergi, belajar bekerja sama, belajar menghargai orang lain dari dalam rumahnya. Dan karena itu, saudara sekalian, fungsi rumah bagi setiap keluarga Kristen harusnya adalah juga sebuah tempat bagaimana orang belajar bersinergi, saling melengkapi, saling menghargai karena kasihnya kepada sesama. Saudara sekalian, di dalam teks Kejadian pasal 28 ayat 17 dan ayat 19 dikatakan Yakub menambahkan tempat di mana ia tinggal, tempat di mana ia berteduh dengan nama Betel. Dalam ayat dikatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Ia menamai tempat itu Betel. Saudara sekalian, di tempat tinggalnya ini, Yakub merasakan kehadiran Tuhan dan perjumpaannya dengan Tuhan. Perjumpaan Yakub dengan Tuhan di tempat ini membuat Yakub mengalami pembaruan hidup dalam dirinya. Yakub yang sekarang adalah Yakub yang percaya akan kehadiran, pertolongan, dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Yakub yang sekarang adalah Yakub yang punya keberanian untuk menatap dan memasuki hari kehidupan, hari esok kehidupannya. Yakub yang sekarang adalah Yakub yang mempunyai keberanian menatap hari esok kehidupannya. Yakub yang berani menatap masa depannya. Di mana sebelumnya Yakub adalah orang yang takut, pesimis akan masa depan. Ia punya pengalaman pahit karena telah membohongi orang tuanya, membohongi Esau kakaknya. Dan karena itu dia lari dari rumahnya. Ia tidak tahu pasti akan terjadi dengan masa depannya. Tetapi dalam perjumpaan di Betel itulah dia tahu apa yang harus dikerjakan dan harus dilakukan dalam memperbarui kehidupannya dan membarui orang lain yang ada sekitarnya. Oleh sebab itulah Yakub berkata alangkah dahsyatnya tempat ini. Karena ia merasakan kehadiran Tuhan dan membiarkan Tuhan menuntunnya dan menguatkannya dan membaruinya dalam kehidupan ini. Saudara sekalian,
Lagu tema bulan keluarga kita tahun ini juga berbicara tentang sebuah rumah, kualitas sebuah rumah, di mana setiap anggota keluarga merasakan kehadiran dan kasih Tuhan melalui setiap anggota keluarganya. Saudara sekalian, kita juga harus menjadikan rumah kita, tempat tinggal kita sebagai Betel kita, tempat terjadinya perjumpaan kita, perjumpaan keluarga kita dengan Tuhan. Sehingga setiap anggota keluarga, saudara sekalian, hidup bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Biarlah setiap orang yang ada dalam rumah kita dapat berkata seperti Yakub, alangkah dahsyatnya tempat ini. Alangkah dahsyatnya rumah kita ini, karena rumah kita sudah menjadi Betel kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.